Welcome to Learning English with Sofian, Part 5, Verbal Sentences in Simple Present Tense, presented with Sofian. Okay, let's come to the subject now. Selamat berjumpa para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Sebelumnya saya akan jelaskan fungsi daripada kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Bahwa kalimat verbal dalam bentuk simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau aktivitas, ada istiadat, kebiasaan, kebenaran abadi yang terjadi sehari-hari atau yang terjadi setiap saat atau setiap waktu, di mana rumusan kalimatnya adalah sebagai berikut. Pertama, terdiri dari subjek atau pokok kalimat. Kemudian kata kerja pertama. Kemudian plus S atau IS. Kemudian objek atau pelengkap penderita. Kemudian lagi adverb of place atau keterangan tempat. Paling kanan sekali adalah time signal atau keterangan waktu. Inilah struktur dari kalimat verbal sentence dalam bentuk simple present tense. Dan struktur kalimat ini berguna untuk pembuatan kalimat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif, atau kita kenal dengan kalimat berita. Untuk membuat kalimat ini, pertama kita beri di sini tanda plus untuk menyatakan kalimat positif atau kalimat berita. Kemudian baru pada bagian blok-blok yang tersedia, mulai dari subjek, verb 1 plus SIS, objek, adverb of place, time signal, kita tambahkan kata-kata yang kita inginkan sesuai dengan kalimat yang akan kita buat. Pertama kali kita tempatkan dulu sebuah subjek yang kita inginkan. Di sini subjeknya Rudy. Rudy adalah sebagai sebuah orang ketiga tunggal, di mana kata gantinya adalah he. Untuk he, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama dan harus ditambah S atau IS. Jadi kita tempatkan sebuah kata kerja di sini, right. Kemudian harus ditambah dengan imbuhan S. Jadi right. Kemudian kita tambahkan pelengkap penderitanya di sini, a letter. Kemudian kita tambahkan sini keterangan tempatnya, in the office. Kemudian terakhir keterangan waktu, every day. Jadi Rudy writes a letter in the office every day. Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Jadi keterangan waktu ini harus mengungkapkan keterangan waktu yang terjadi
sehari-hari atau sewaktu-waktu. Maka keterangan waktu yang sini digunakan adalah every day. Every day, every morning, every afternoon, every evening, every night, every time, dan lain-lainnya. Itu keterangan waktu yang sejenis mengungkapkan bahwa kejadian ini, kegiatan ini terjadi sehari-hari atau terjadi setiap saat. Jadi kegiatan Rudy ini adalah kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Ini disebut dengan kalimat berita, atau kita menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Maka kalimat yang kita sampaikan itu disebut dengan kalimat berita. Inilah contohnya, Rudy writes a letter in the office. Berarti kita memberitahu kepada orang bahwa Rudy itu menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Kemudian berikut adalah kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat menyanggah. Kalimat menyanggah daripada pernyataan disampaikan oleh kalimat berita. Kalau tadi menyatakan Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari, tapi disanggah oleh kalimat negatif, Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Untuk itu kita tambahkan di sini tanda minus, menyatakan ini adalah kalimat negatif. Kita lanjutkan dengan subjeknya Rudy. Kemudian untuk membuat kalimat ini sebagai kalimat sanggahan atau kalimat negatif, kita butuhkan sebuah kata bantu. Jadi pada kalimat verbal ini ada dua jenis kata bantu, yaitu do atau does. Jadi untuk orang ketiga tunggal seperti Rudy, maka kata bantu kita gunakan adalah does. Untuk nama-nama orang, Rudy, Budi, Andi, Rini, Tuti, Lisa, nama orang seperti ini disebut dengan orang ketiga tunggal. Maka kata bantu yang kita gunakan adalah does. Tapi kalau subjeknya seperti I, you, we, they, kata bantu yang digunakan adalah do. Karena I adalah orang pertama tunggal, you orang kedua tunggal, they orang tiga tunggal. Jadi kata bantunya adalah do. Untuk itu, karena Rudy adalah orang tiga tunggal, maka kata bantunya kita gunakan does. Kita tempatkan does ini. Does. Kemudian ditambah dengan not. Jadi does not. Jadi artinya Rudy tidak. Kemudian kita masukkan kata kerja write. Di mana kata kerja yang kita gunakan di sini kembali ke bentuk asalnya, yaitu tidak boleh ditambah dengan akhiran s atau is. Jadi kembali ke asalnya write. Jadi imbuhan s dan is kita hilangkan dalam kalimat negatif. Rudy does not write. Kita lanjutkan, a letter in the office every day. Jadi Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Jadi kalau yang pertama merupakan kalimat berita, menyampaikan sesuatu hal, dan kalimat kedua merupakan kalimat sanggahan, menyanggah daripada apa yang disampaikan oleh kalimat berita tadi. Jadi Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari, maka ini menyanggah. Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Pada pokoknya kalimat ini sebenarnya terdiri dari tiga jenis, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, satu lagi adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, kita harus menempatkan kata bantu does
Kalau di sini kata bantunya does, kita tempatkan sebelum subjek. Jadi does Rudy. Does Rudy. Jadi does-nya kita tempatkan di depan subjek. Jadi dah dia does Rudy. Saya perhatikan di sini. Does, baru Rudy subjeknya. Does Rudy. Kemudian baru ikut kata-kata lainnya. Write. Jadi kata kerja, wajib kata kerja bentuk pertama tanpa himpun S dan IS. Jadi kata kerjanya tidak boleh lagi ditambah dengan imbuhan S atau IS karena sudah menggunakan kata bantu does. Sama dengan kalimat di atas tadi. Rudy does not. Nah, sudah pakai kata bantu does, kata kerja kembali bentuk asalnya write. Juga demikian dengan adanya kata bantu di depan sebelum Rudy, sebelum subjek, maka kata kerja kembali ke bentuk asalnya write. Kemudian lanjut objek, kemudian keterangan tempat, kemudian keterangan waktu, kemudian kita tambah dengan tanda tanya. Does Rudy write a letter in the office every day? Jadi artinya dengan menempatkan does di depan ini ya, sebelum subjek Rudy, maka artinya apakah Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari? Apakah Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari? Untuk kalimat tanya seperti ini, jawabannya ada dua, yaitu yes. Kemudian kita ganti Rudy dengan kata gantinya itu he. Untuk laki-laki he. Ini kita ganti orang tiga tunggal he. Kemudian kata bantu untuk he itu adalah does. Yes he does. Atau no. No he does. Ditambah dengan not. No he does not. Jadi jawabannya hanya dua saja. Kalau tidak yes, pastilah no. Maka kalimat tanya yang di atas ini kita sebut dengan yes no question. Jadi kalimat di atas kita sebut dengan yes no question. Kenapa? Karena jawabannya hanya dua saja. Kalau tidak yes, pastilah no. Kemudian para pengunjung sekalian, kita bisa buat kalimat lebih banyak lagi dalam bentuk kalimat tanya lainnya, yaitu dengan menanyakan keterangan waktu. Kapan? Tiap hari. Keterangan tempat. Di mana? Di kantor. Objek. Apa yang dilakukan? Menulis sebuah surat. Surat. Apa yang dikerjakan? Menulis. Siapa yang melakukannya? Rudy. Jadi kita tanyakan bagian-bagian dari kalimat ini dalam bentuk kalimat tanya lainnya dengan menggunakan kata penanya. Jadi digunakan kata penanya atau disebut dengan question word. Untuk menanyakan waktu kita gunakan when. Kapankah? Jawabannya adalah setiap hari. Untuk menanyakan tempat, where, di manakah? Di kantor. Untuk menanyakan objek, apakah? Surat. What, kita pakai what. Untuk menanyakan perbuatannya, kita gunakan di sini adalah polanya adalah what do. Apa yang dilakukannya? Kita gunakan nanti what do. Menulis sebuah surat. Siapa yang melakukannya? Kita gunakan kata penanya who, siapakah? Jawabannya adalah si Rudy. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama, kita menanyakan waktunya. Untuk menanyakan waktu, kita gunakan kata penanya when. Kapan? Setiap hari. Bila kita gunakan kata penanya kapan, maka kata keterangan waktu di sini everyday ini kita hilangkan. Maka tinggallah lagi does Rudy write a letter in the office. Jadi does Rudy write a letter in the office kita turunkan ke bawah. Jadilah dia when does Rudy write a letter in the office.
kapankah Rudy menulis sebuah surat di kantor? Maka jawabannya adalah everyday. Jadi kalau tadi everyday kita hilangkan, sekarang everyday muncul di sini sebagai jawaban singkat atau disebut dengan short answer. When does Rudy write a letter in the office? Kapankah Rudy menulis sebuah surat di kantor? Jawabannya adalah everyday. Disebut dengan ini, disebut dengan nama short answer atau jawaban singkat. Kemudian kita menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat, kita gunakan kata penanya di sini where. Di manakah? Di kantor. Bila kita gunakan kata penanya di manakah, maka kata in the office ini kita hilangkan dari kalimat di atas. Maka yang tersisa adalah does Rudy write a letter every day? Maka does Rudy write a letter every day kita turunkan ke bawah. Maka jadilah kalimat tanya seperti ini. Where does Rudy write a letter every day? Di manakah Rudy menulis sebuah surat setiap hari? Maka jawabannya adalah in the office. Jawabannya adalah di kantor. Kalau tadi in the office ini kita hilangkan dari dalam kalimat, maka sekarang muncul kembali tapi dalam bentuk jawaban singkat atau short answer. Di manakah Rudy menulis sebuah surat setiap hari? Jawabannya di kantor. Kemudian para pengunjung sekalian, kita akan menanyakan bagian berikut, yaitu objeknya. Objeknya adalah kata benda. Untuk menanyakan kata benda, kita gunakan kata penanyanya what. Kita perhatikan sini, kita tempatkan what. Jadi untuk menanyakan kata benda, kita gunakan what. Apa? Sebuah surat. Apa yang ditulis Rudy setiap hari di kantor? Sebuah surat. Jadi kata sebuah surat kita hilangkan. Maka sisanya adalah does Rudy write in the office every day? Maka does Rudy write in the office every day kita turunkan ke sini. Maka jadilah sebuah kalimat tanya. What does Rudy write in the office every day? Apakah yang Rudy tulis di kantor setiap hari? Jawabannya adalah sebuah surat. Jadi kata a letter tadi kita hilangkan dalam kalimat karena kita menggunakan kata penanya what, tetapi muncul kembali di sini sebagai jawabannya atau sebagai jawaban singkat dari pertanyaan tersebut. Apakah yang Rudy tulis di kantor setiap hari? Jawabannya adalah sebuah surat. Kemudian untuk pertanyaan berikut, kita menanyakan subjek atau menanyakan pokok kalimat. Siapa Rudy? Untuk menanyakan pokok kalimat kita gunakan kata penanya who. Ini untuk menanyakan pokok kalimat kita gunakan who. Siapakah Rudy? Oke, para pengunjung sekalian, untuk menanyakan subjek, menanyakan subjek kalimat atau menanyakan Rudy, kita harus menggunakan kata penanya who. Siapakah Rudy? Dengan menggunakan kata who, kita tidak lagi menggunakan kata bantu does. Nah, ini perhatikan, khusus untuk menanyakan subjek kalimat, menanyakan subjek kalimat Rudy dengan menggunakan kata penanya who, kita tidak lagi menggunakan kata bantu does. Mana kita kembali ke kalimat asalnya. Ini kalimat asalnya, Rudy writes a letter in the office every day. Siapa? Rudy. Hilangkan saja Rudy-nya. Hapus Rudy ini, tinggallah ini writes. Di sini ada imbuhan s. Masukkan kata kerja dengan imbuhan s-nya. Jadi writes a letter in the office every day. Sekali lagi saya jelaskan, bila kita menanyakan pokok kalimat yaitu Rudy kita tanyakan, kita harus menggunakan kata penanya who. Dengan menggunakan kata penanya who, maka kita tidak membutuhkan lagi kata bantu does. Kita hanya kembali ke kalimat asalnya. Kalimat asalnya tadilah ini, kalimat positif ini. Rudy writes a letter in the office.
siapa yang menulis sebuah surat di kantor setiap hari? Itu jawabannya Rudy. Maka kita cukup menghapus kata Rudy di sini. Maka ini semuanya masukkan ke bawah. Di sini ada imbuhan S nya kita ikutkan. Dipindahkan ke bawah ini semua. Who writes a letter in the office every day? Jadi artinya, siapakah yang menulis sebuah surat di kantor setiap hari? Kalau tadi Rudy-nya kita buang, Rudy-nya sekarang muncul lagi di sini sebagai jawaban singkat, short answer. Rudy does. Rudy yang melakukannya. Rudy atau Rudy does. Does ini sebagai kata ganti daripada kata kerja write. Rudy yang menulis. Rudy writes. Rudy writes a letter. Atau cukup kita tulis Rudy does. Atau kita tulis Rudy saja juga bisa. Jadi, who writes a letter in the office every day? Rudy. Jadi kalau kita bikin lebih formal lagi, ya kita masukkan saja. Kita bantu. Kita masukkan does. Does ini sebagai ganti daripada kata kerja write. Artinya Rudy yang melakukan. Artinya Rudy yang menulis sebuah surat itu. Oke, para pengunjung sekalian, begitu mudahnya kita mengubah-ubah kalimat ini menjadi beberapa kalimat tanya. Jadi dalam percakapan bahasa Inggris, kemampuan seperti inilah yang harus kita miliki. Bila kita mendengar sebuah kalimat berita, kita bisa menyanggahnya dengan cara merubah kalimat ini dalam bentuk kalimat negatif. Kemudian, atau setelah kita mendengar sebuah kalimat berita, kita ingin meresponnya dengan pertanyaan. Kita buat pertanyaan seperti ini. Does Rudy write a letter in the office every day? Kemudian kita tidak puas dengan pertanyaan seperti ini, kita ingin bertanya lagi secara detail. Kita tanyakan satu persatu. When does Rudy write a letter in the office every day? Jawabannya every day. Atau menanyakan tempat. Where does Rudy write a letter every day? Jawabannya in the office. Di manakah Rudy menulis sebuah surat setiap hari? Jawabannya di kantor. What does Rudy write in the office every day? Apa yang Rudy tulis di kantor setiap hari? Jawabannya adalah sebuah surat. Siapa yang menulis sebuah surat di kantor setiap hari? Jawabannya Rudy. Atau boleh kita buat Rudy does. Atau juga bisa juga Rudy writes a letter. Kemudian kita bisa tanyakan lagi pertanyaan berikut, yaitu perbuatannya menulis sebuah surat. Apa yang dilakukan Rudy menulis sebuah surat? Ini polanya menggunakan what do. Kata what untuk menggantikan kata benda a letter, kata do menggantikan kata kerja write. Jadi sekali lagi para pengunjung, untuk menanyakan perbuatannya yaitu menulis sebuah surat, kita gunakan pola penanyanya adalah what do. What untuk menggantikan kata benda a letter, do untuk menggantikan kata kerja write. Itu kita perhatikan di berikutnya. Kita masukkan word-nya terlebih dahulu. Dengan masukkan word, berarti kita sudah harus menghilangkan a letter. Jadi word mengganti kata benda, letternya kita hilangkan. Kemudian kita masukkan kata batu does ke bawah, does. Kemudian Rudy. Kemudian kata kerja write diganti dengan do. Jadi what does Rudy do? Kemudian masukkan selebihnya itu in the office every day. Maka arti dari pertanyaan ini adalah apakah yang Rudy lakukan di kantor setiap hari? Maka jawabannya adalah write a letter. Write a letter. Ini jawaban singkatnya adalah write a letter. Jadi jawabannya dari sini. Di sini jangan lupa ada imbuhan S
Kenapa? Pelakunya adalah Rudy. Jadi Rudy writes a letter. Jadi Rudy menulis sebuah surat. Jadi ini kita hilangkan tadi. Kemudian muncul di sini sebagai jawaban singkat. Demikianlah para pengunjung sekalian, bagaimana cara mengubah kalimat ini, mulai dari kalimat berita menjadi kalimat negatif atau menyanggah, kemudian jadi kalimat tanya, kemudian menjadi kalimat tanya dengan menggunakan question word, kata penanya. Kapankah, dimanakah, apakah, apa yang dilakukan, siapa pelakunya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi para pengunjung sekalian, dan sampai jumpa kembali pada pelajaran yang akan datang.